Oke, halo, nama aku Zahra, panggil aja Zahra, nggak usah pakai Kak. Aku sebagai tutor bahasa Inggris Growtika. Hari ini aku mau ngajarin tentang comprehending main ideas. Sebelumnya ini pada sehat-sehat aja kan? Pada semangat nih buat belajar. Ini udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Kalau suara aku kurang jelas bilang ya, soalnya rada error gitu mic-nya. Ini boleh aku mulai? Halo, boleh? Ini kelihatan boleh aku mulai? Boleh. Oh ya. Halo semuanya. Maaf tadi ke screen share. Aku hari ini mau ngajarin tentang comprehending main ideas atau memahami gagasan utama. Ini materi nggak terlalu banyak, cuma ini tuh lebih ke sering-sering latihan aja, karena bacaannya kalau di UTBK tuh nggak ketebak ya, kadang ada yang panjang, ada yang pendek. Apalagi kalau tryout tuh biasanya terlalu panjang gitu. Cuma kalau di UTBK tuh biasanya kayak 4 paragraf gitu teksnya. Jadi ini tuh jangan terlalu memahami materi, cuma sering-sering latihan aja. Sebentar. Gimana ya? Ya ini. Jadi main idea itu gagasan utama. Main idea itu sebuah atau bisa lebih kalimat ya. Bukan kayak bedanya sama topik. Kalau main idea itu sebuah kalimat. Main idea ini mengandung ide pokok dalam suatu paragraf atau teks. Nah, kalau teks itu mengandung beberapa paragraf. Umumnya main idea berada di awal teks atau di awal paragraf, tapi bisa juga ada di tengah atau di akhir. Nah, setiap paragraf atau teks pasti punya main idea, karena buat bikin suatu paragraf, habis itu beberapa paragraf terbentuk jadi teks itu pasti membutuhkan main idea dulu. Setelah main idea disusul dengan kalimat-kalimat pendukung atau supporting details disebutnya. Nah, supporting details ini berfungsi menjelaskan lebih lanjut dari kalimat main idea tadi. Nah, ini contoh supporting details. Jadi aku punya dua paragraf yang berbeda. Nah, paragraf yang pertama ini, nih, homeless people have many problems. Terus, habis itu tulisan yang aku bold ini menjelaskan kalimat yang pertama tadi, kalau homeless people have many problems. Nah, problems-nya ini, in winter, it's hard to stay warm and it gets too hot in summer. It's also hard to keep things safe without a home. Worst is the lack of privacy. Nah, ini semuanya ini supporting details. Dia mendukung kalimat utama di kalimat pertama yang ada di paragraf ini. Gitu. Kalau misalnya ini kalau paragraf pertama ini kelihatan jelas banget ya main idenya yang mana. Karena kalau misalnya kalimat yang kedua nih, kita misalnya nih kalau nyari main idea itu harus dilihat juga ini kira-kira bisa nggak ya dikembangin jadi yang lain. Kalau misalnya kita tebak main idenya ini kalimat kedua. In winter, it's hard to stay warm and it gets too hot in summer. Itu kita nggak tahu apa yang ini konteksnya apa. Di musim dingin susah buat jadi anget. Apa itu maksudnya kan nggak ngerti ya. Tapi kalau misalnya kalimat yang pertama nih, homeless people have many problems. Jadi orang yang nggak punya tempat tinggal punya banyak masalah. Nah, masalahnya apa? Bisa dikembangin lagi, berarti main idea dong. Ini ada lagi paragraf kedua. You should know how to help a person who is choking. Itu yang lagi keselak gitu ya. Nah, terus abis itu gimana tuh how to help-nya? Baru nih kalimat-kalimat selanjutnya yang aku buat itu supporting details.
Stand behind the victim and put your arms around their waist. Make a fist and place the thumb side against the person's stomach. Grasp your fist with your other hand and press into the abdomen with a quick upward thrust. Repeat if necessary. Itu jadi menjelaskan step by step gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nyari main idea-nya, langsung ketemu yang kalimat pertama, karena selanjutnya itu bertahap gitu kan, ini kayak tahapan gitu. Ini gimana cara ngebantu orang yang lagi choking, keselak gitu deh. Terus habis itu ada bentuk-bentuk pertanyaan main idea. Sebenarnya intinya ya satu aja, nanya main idea-nya, cuma bentuk pertanyaannya ada banyak. Ini ada what is the main, ini yang paling umum, yang paling sering. What is the main idea of the passage atau teks atau paragraf. Passage itu bacaannya. Jadi passage sama teks itu ya hampir sama. Jadi beberapa paragraf. Kalau paragraf doang tuh biasanya ya di UTBK nggak satu paragraf doang sih. Cuma ya buat ngelatih nggak apa-apa nyari main idea di satu paragraf aja. Karena kalau nggak nih di UTBK kan ada passage atau teks kan. Jadi terdiri dari biasanya tuh minimal dua sampai ya nggak banyak banget lah, 5 lah maksimal. Cuma kalau di tryout nih emang suka kebanyakan. Aku berapa kali dulu tryout di Pahamify itu banyak banget paragrafnya tuh udah sampai ada 6 gitu. Itu nggak akan sebanyak itu ya, karena nanti di UTBK tuh waktunya bakal cepet banget kalau bahasa Inggris. Jadi atau enggak nanti biasanya di UTBK tuh nanti teksnya ada beberapa paragraf, terus nanti ditanya nih pertanyaannya. What is the main idea of paragraph 2? Jadi kalian nih kalau bahasa Inggris, karena kan waktunya sedikit ya, jadi lebih baik lihat pertanyaannya dulu. Jangan sampai nih kalian nemu bacaan nih, kan teksnya lumayan banyak, teksnya ada beberapa paragraf, terus kalian baca dulu semuanya, baru baca pertanyaannya, itu akan buang-buang waktu. Jadi lihat dulu pertanyaannya, dia nanya keseluruhan main idea dari keseluruhan teks atau cuma salah satu paragrafnya doang gitu. Tahu kalau misalnya ditanya paragraf kedua, langsung lihat bacanya yang paragraf kedua aja. Nah ini pokoknya pertanyaan pertama ini, what is the main idea of the passage or text or paragraph, itu paling umum. Yang kedua, the primary idea of the passage or text or paragraph is, primary itu paling utama ya. Jadi ya sama aja, main idea, primary idea gitu ya. Kadang ini dibedain aja kata-katanya. Terus pertanyaan ketiga, tipe pertanyaan ketiga, which of the following best summarizes. Nah, summarize ini kan rangkuman gitu ya, kayak yang ngerangkum the other's main idea. Jadi dari jawaban-jawaban ini mana rangkuman yang paling tepat buat mengatakan apa ini main idea-nya gitu. Jadi ya intinya semuanya sama, nanyain main idea gitu. Cuma ya tipe-tipe pertanyaannya nggak sesimpel itu, nggak sesimpel yang pertama aja. Nah, terus yang keempat hampir sama, which of the following best expresses main idea. Terus what is the text mainly about? Ini tuh bisa merujuk ke main idea atau topik. Nah, beda ya main idea sama topik. Kalau topik tuh bisa aja misalnya ngomongin education, terus topiknya cuma education, satu kata doang. Kalau main idea itu sebuah kalimat. Nah, terus lanjut ke how to find main idea in a paragraph. Nah, ini paragraf nyari main idea di satu paragraf dulu ya. Nah, satu paragraf itu kan terdiri lebih dari satu kalimat, dan biasanya nggak lebih dari 10 kalimat. Cuma emang yang tadi aku sebut, kalau tryout itu biasanya satu paragraf tuh banyak banget, yang nggak pernah lebih dari 10 sih, tapi kayak aku sih pernah hampir 10 gitu, hampir mendekati 10, 8 kalimat, 9 kalimat. Itu kalau di UTBK nggak akan sepanjang itu sih. Cuma yang bagus emang tryout buat ngelatih gitu. Nah, buat mencari main idea dalam satu paragraf aja, belum ke passage atau teks ya, kita dapat melakukan ini, salah satunya ya. Nah, yang pertama ini kan main idea kan biasanya berada di awal ya. Jadi lihat dulu langsung kalimat pertamanya, kalimat yang pertama di satu paragraf. Nah, kalau misalnya kira-kira belum ini nih, kayaknya dia terlalu umum gitu. Nanti aku ada contohnya. Nah, langsung lanjut nih ke kalimat selanjutnya, baca aja, bacanya cepet ya. Jadi
kita nyari dulu kalimat yang menjelaskan hal-hal secara umum dan kayaknya bakal bisa dikembangin nih, nggak kayak tadi nih, mana ya? Salah. Nah, kayak tadi kan kalimat homeless people have many problems kan punya potensi bisa dikembangin ya. Kayak homeless people have many problems. Kalau itu doang kalimatnya, kita kan penasaran ya, problems-nya apa? Kita nggak tahu dong. Jadi ya ini nih main idea nih, karena bisa dikembangin lagi. Cuma kadang di kalimat pertama ini ada yang terlalu umum gitu. Nanti aku punya contohnya ya. Nah, kalau misalnya masih bingung nih, karena kan ini langsung nemuin kita kalau misalnya nomor 1 sama nomor 2 tuh kan langsung nyari satu kalimat aja kan. Nah, kalau habis itu bisa ada cara ketiga. Kita eliminasi kalimat-kalimat yang menjelaskan sesuatu secara spesifik. Karena kalimat tersebut pasti supporting details. Kayak tadi lagi. Salah lagi, maaf. Nah, ini kayak tadi lagi nih. Kita bisa eliminasi nih yang paragraf yang sebelah kanan nih, yang kedua. Kan tentang step by step gitu kan. Ya, ini pasti bukan main idenya dong, karena kita nggak tahu konteksnya apa kalau kalimat pertamanya dihilangin nih. Langsung stand behind the victim and put your arms, kayak itu buat apa? Kita kan nggak tahu. Berarti bukan main idea dong, karena main idea itu bisa dikembangkan. Kalau ini kalimat-kalimat itu udah khusus banget. Itu adalah step by step how to help a person who's choking gitu kan. Terus, nah itu udah di cara nyari main idea di satu paragraf aja. Pokoknya kalau UTBK itu jarang sih, ada sih. Waktu aku sih dapatnya ada sih kayak satu paragraf doang. Cuma itu lebih ke bukan cari main idea sih. Kalau main idea biasanya di teks gitu sih. Cuma ya itu tadi kayak ditanyanya ya paragraf kedua doang, paragraf ketiga doang. Jadi ini bisa. Terus abis itu how to find main idea in a text or passage. Nah, beda sama paragraf, teks atau bacaan, passage, itu terdiri dari beberapa paragraf. Berarti mengandung kalimatnya banyak banget dong daripada paragraf tadi. Nah, dan membutuhkan waktu yang lebih banyak buat nyari main idea. Nah, kan waktunya singkat nih. Jadi buat menghemat waktu, kita lihat dulu paragraf pertamanya. Sama kayak nyari main idea di satu paragraf. Lihat yang pertama dulu, yang awal-awal gitu kan. Nah, habis itu kita lakuin cara yang sama kayak tadi, cari main idea di satu paragraf. Habis lihat, jadi dari teks ini kita lihat paragraf pertama, kita lihat kalimat pertama, habis itu sekiranya belum nih, kita bisa baca keseluruhan teks secara skimming atau scanning. Jadi baca cepat gitu, dan nggak terlalu detail sih, tapi ya baca cepat gitu loh, nge-scan. Nah, karena waktunya bentar banget kan. Nah, itu kita tuh bisa tahu kata apa yang sering muncul. Kayak misalnya tadi aku ngambil contoh education lagi, karena nanti aku ada contoh teks yang education. Jadi kita scanning nih, terus dia nyebut education terus kan. Nah, kita cari nih di 5 pilihan kan, ada A, B, C, D, E pilihannya. Ini ada nggak yang nggak nyebut education? Kita jawabannya eliminasi aja nih, karena misalnya dia nyebutnya pokoknya education tuh nggak disebut di pilihan yang C, berarti C udah nggak mungkin, karena education tuh sering banget disebut, berarti itu main idenya, karena yang dibahas itu education gitu. Pokoknya ya gitu, kata yang paling sering muncul apa. Ini ya, itu materinya ya, itu materinya segitu aja sih. Ini tuh benar-benar lebih harus sering latihan. Aku langsung ada contoh soal. Nah, ini cukup panjang ya, dan emang topiknya cukup berat, dan kata-katanya agak susah, karena emang kayak gitu di UTBK. Kalian tuh harus memperluas vocab gitu, misalnya nonton film atau baca buku apa, karena aku sendiri waktu itu ada kata yang aku nggak tahu artinya, ya udah mentok di situ, karena emang susah, vocabulary-nya tuh susah di UTBK, apalagi di tryout ya, apalagi ya itu tadi Pahamify, Zenius, sama Ruang Guru, itu cukup sulit vocab di situnya, dan teksnya cukup panjang. Kalau ini termasuk teksnya ya, kepanjangan teksnya tuh termasuk sedang lah, tapi emang
agak-agak susah nih bahas earthquake. Nah, ini kita bisa baca nih secara skimming nih. Ini tuh nih karena kalau dibaca ini bakal panjang banget ya. Ini kalian bisa baca skimming, scanning. Ini nyebut earthquake berapa kali, banyak banget. Ini udah earth crust, terus tectonic plates kayak ini earthquake, terus earthquake lagi itu bisa. Oh, ini berarti bahas earthquake. Terus ini kita lihat di jawabannya semuanya enggak semuanya nih. Ada jawaban yang D. Jawaban yang D nggak nyebut earthquake, nyebutnya earth crust. Nah, di sini earth crust ini cuma disebut di kalimat pertama nih. Selebihnya earthquake, jadi nggak mungkin D. Bener kan, bukan D ya, bukan. aku lupa. Nah, pokoknya ya berarti bukan yang D kan. Nah, tapi ini ada 4 nih, lumayan nih, susah nih. Terus abis itu kita lihat yang A dulu nih, San Andreas Fault. Nah, ini San Andreas Fault ini ada di mana nih? Skimming lagi, cuma disebut sekali di paragraf ke 1, 2, 3, 4. Di paragraf keempat, San Andreas Fault. Ya, ini bisa aja sih, kayak ini secara keseluruhan ngebahas San Andreas Fault, cuma kayaknya enggak ya, kayaknya lebih ke earthquake secara keseluruhan gitu, karena kalau ngebahas San Andreas Fault-nya doang, itu nggak mungkin ada di paragraf tengah-tengah. Bisa aja itu main idea sih, cuma ini lebih ke earthquake gitu. Kalau San Andreas Fault kan berarti yang itunya doang, di San Andreasnya doang kan. Nah, terus berarti bukan nih nyebut San Andreas Fault, apalagi kayak United States, ini kayak khusus banget main idenya cuma ngebahas di United States sama San Andreas Fault. Sementara kalau di skimming lagi nih, ini kayak itu si San Andreas Fault sama United States itu cuma sebagai contoh doang dari seluruh dari earthquake di seluruh dunia gitu. Terus yang B, strong earthquakes that occur in the sea can trigger tsunamis. Ada hal lain lagi yang disebut di pilihan B, tsunami. Tsunami sering nggak disebut di sini nih? Kita skimming lagi, ada tsunami nggak? Tsunami mana ya? Kok nggak ada ya? Pokoknya ya berarti ya nggak sering disebut dong tsunami, karena earthquake sama tsunami itu kayak nambah lagi. Tsunami itu bencana alam baru lagi kan, itu berarti tsunami sama earthquake ini main idea keseluruhan teks ini, sementara tsunami aja jarang disebut di sini, berarti bukan. Terus abis itu yang C, the movement of tectonic plates causes earthquake. Nah, ini berarti penyebab gempa bumi ya. Nah, terus ini kita baca ini di paragraf pertama ini dimulai dari penyebab earthquake itu kan. Nah, terus ini berarti bisa dong kayak penyebab earthquake terus dikembangin lagi. Cuma kalau aku pribadi sih, aku selalu ngecek dari A sampai E, walaupun emang agak buang waktu, cuma ya buat memastikan aja kan, karena tadi udah kelihatan jawabannya yang C, cuma yang E kita cek lagi, huge earthquake occurred in the continent of Asia. Nah, itu nyebut ini lagi tuh, nyebut daerah lagi tuh Asia. Nah, mana disebut di sini Asia? Nggak ada, malah nggak ada di sini, adanya North America, Japan, Philippines, sama United States tadi sama San Andreas. Nggak ada ya Asia, berarti nggak ada. Berarti bukan yang E, karena itu nyebut. Oh iya, itu berarti tips, ada another tips lagi ya. Kalau misalnya ini tuh yang kayak yang A sama E nyebut daerah, itu dilihat dulu ya keseluruhan skimming lagi, itu daerahnya emang sering disebut nggak atau enggak, malah nggak ada tuh kayak yang Asia-nya nggak ada disebut sama sekali. Nah, berarti bukan, berarti tadi dari awal udah bisa ngeeliminasi yang A, B, sama E. Bisa langsung yang B sama C. Cuma kalau aku agak trust issue orangnya, jadi aku suka ngecek satu-satu. Nah, berarti tinggal yang B sama C. Nah, yang B itu tsunami udah nggak ada disebut sama sekali. Berarti yang C, the movement of tectonic plates causes earthquakes. Itu penyebab gempa bumi kan. Nah, itu bisa dikembangkan lagi kan. Jadi dari penyebab gempa bumi, terus apa aja akibat gempa bumi, contoh-contoh gempa bumi di dunia, itu pokoknya main idea ini pokoknya bisa dikembangkan lagi. Kalau yang A, B, D, E itu agak udah spesifik gitu. Ini ada contoh lagi. Ini panjang juga
Kak. Nah, habis itu ini kan panjang nih. Ini salah satu contoh soal yang aku sebut tadi. Dari keseluruhan teks cuma ditanya satu paragraf. Pokoknya kita harus langsung baca soalnya ya, jangan baca teksnya dulu. Based on the passage, paragraph 1 most likely discusses, ini lebih ke topik sih sebenarnya, cuma ya agak mirip. Kalau topik lebih singkat gitu kayak tadi. Misalnya kalau topik di sini tuh bisa aja, ini kan kita skimming bentar aja kelihatan ICT, ini sering banget ya disebut. Kalau topik itu jawabannya bisa aja ICT gitu doang. Tapi kalau main idea itu sebuah kalimat. Nah, kan ditanya paragraf 1 doang kan, berarti udah langsung bacanya paragraf 1 aja, nggak usah paragraf 2, kecuali nanti ada soal-soal selanjutnya yang nanya dari keseluruhan teks baru nanti dibaca gitu. Ini nggak usah nih, paragraf kedua, ketiganya nggak usah dibaca. Based on the passage, paragraph 1 most likely discusses, nah ini, kita nyari main idea, baca kalimat pertama dulu kan, tadi, over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic in education. Nah, jadi ICT apa education nih? Jadi ICT ini important topic in education katanya. Ini bingung nih, aduh ini udah ICT education, tapi kalau di skimming lagi ICT lebih sering disebut. Berarti kita lihat nih di A, B, C, D, E, mana yang nggak nyebut ICT? Itu yang A. Berarti yang A dieliminasi ya, karena nggak nyebut ICT. Terus, maaf aku lupa lagi jawabannya apa mana ya. Ya. Terus abis itu kita tinggal B, C, D, E. Nih kita baca dulu nih kalimat pertama, dari kalimat pertama nih belum dapet ya. Terus abis itu, on the one hand, studies have shown that ICT can enhance teaching and learning outcomes. Jadi ICT katanya bisa mendukung pembelajaran gitu kan. Terus abis itu langsung for example, jadi langsung ke contoh gitu kan. Nah ini kayaknya nih, bukan kayaknya, saya bisa dilihat ini nih kalimat pertama nih kayaknya. Jadi ICT ini important topic in education gitu. Habis itu di skimming lagi, skimming sama scanning ini nggak cuma kalau keseluruhan teks ya, bisa kalau satu paragraf. Cuma ya lebih baik sih baca detail sih kalau satu paragraf doang. Cuma takutnya soalnya benar-benar bentar banget kalau bahasa Inggris tuh kemarin cuma 10 menit 10 soal apa ya. Jadi satu soal 1 menit gitu. Jadi benar-benar kalau baca detail tuh takutnya malah ini sendiri, kayak kalau aku kemarin itu kayak baca detail malah jadi ngulang gitu karena saking kayak aduh kurang gitu. Jadi aku skimming aja nih. Kalau aku skimming ini on the one hand itu udah kayak di satu sisi lain gitu. Berarti itu nggak mungkin main idea tuh kalimat kedua on the one hand, karena dia udah dia mengembangkan kalimat pertama setelah kalimat kayak di sisi lain gitu. Kalau misalnya kalimat kedua main idea-nya sisi lain apa gitu kan, on the one hand apa, on the one hand berdasarkan apa, nggak tahu kan, berarti bukan kalimat kedua. Kalimat ketiga udah for example, udah contoh. Kalau main idenya kalimat ketiga, contoh dari apa, kita nggak tahu kan. Terus consequently itu juga udah kayak kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Panjang-panjang banget ini kan. Oh ya, abis itu ada lagi however, nah itu udah juga kesimpulan juga. Nah, jadi kalau bisa juga dilihat dari kalimat-kalimat ini kan kayak ini masing-masing kalimat setelah kalimat pertama tuh ada apa sih namanya imbuhan gitu ya, yang on the one hand, for example, consequently, however gitu. Jadi kayak kalau misalnya itu menjadi satu kalimat sendiri gitu, nggak ada kalimat lainnya, ya itu konteksnya agak ngebingungin, konteksnya apa gitu. Consequently, most curriculum, kayak apa ini tiba-tiba consequently, however dari apa, nggak tahu kan. Jadi itu kelihatan itu tuh supporting details gitu kan. Nah, jadi ini yang kalimat pertama nih. Over the last 2 decades, the use of ICT has been an important topic. Nah, ini jadi highlight ini, aduh nggak bisa. Terus ya lihat yang B, the development of education by using ICT, itu bisa kan. Terus the advantage of using ICT. Ini tuh bisa sih advantage-nya, cuma ini ya ini bisa sih bener, aku juga rada bingung, bisa B sama C itu bisa bener aja nih. Cuma ini kayaknya
Kenapa yang B? Karena ini nggak spesifik kayak ngomong juga kayak ini advantage-nya using ICT gitu. Karena ini lebih ke development-nya tuh nih, in science, scholars have documented that the use of ICT can improve gitu kan. Jadi kayak develop kan, improve kan memperbaiki. Development juga kan apa ya artinya? Development menciptakan gitu kan. Ke advantage tuh kayak benar-benar keuntungan pakai ICT itu apa gitu kan. Ini ada sih disebutinnya, cuma ini lebih ke development kayak benar-benar konsep awal gitu, belum ke keuntungan benar-benar khusus keuntungan ICT ini apa aja. Ini lebih ke development of education-nya, pakai ICT itu apa aja, bisa problem solving, team working skills gitu kan katanya. Terus abis itu yang D, teachers need to be trained in order to integrate ICT. Ini nyebut teacher ini mana ya? Cuma satu nih. Consequently, most curriculum documents state the importance of ICT and encourage school teachers to use them. However, teachers need to specifically train. Nah, kalau ini lebih ke terakhir kan, dari kalimat-kalimat sebelumnya. However, guru masih harus dilatih buat integrate ICT. Bukan teachers need to be trained. Habis itu trainnya apa aja teachersnya itu bisa tuh jadi main idea baru si kalimat ini. Cuma ini nggak main idea dari keseluruhan paragraf yang ini. Terus yang E, ICT and education in today's learning development. Nah, ini bisa ya, cuma apa ya? ICT and education in today's learning development. Oh, ini nggak 2 days juga ya. Ini udah 2 decades. 2 decades itu udah 20 tahun. Jadi nggak 2 days doang. Ini udah the use of ICT buat education ini udah berlangsung 20 tahun gitu. Jadi nggak today ya. Kalau today itu kayak baru banget kan, kayak misalnya kalau di bahasa Indonesia dewasa ini gitu. Misalnya atau enggak kayak sekarang ICT baru punya peran penting buat pendidikan gitu. Itu udah over the last 2 decades, udah over juga ya, udah lebih dari 20 tahun. Jadi jawaban yang B. Cuma kalau aku sendiri masih rada bingung, yang C sebenarnya masih bisa ya. Tapi kayaknya ya itu tadi, kalau ini nggak disebut secara langsung, here are advantage of using ICT gitu. Apalagi ini, oh ya ini di in learning process gitu kan, kayak cuma learning process doang, learning process kan belum tentu education gitu. Jadi ini yang B. Nah ini habis ini aku udah bahas education. Ini sebenarnya aku ini udah masuk ke kuisnya sih, cuma aku ngerasa kayaknya belum terlalu, aku ngejelasinnya belum terlalu jelas. Jadi ini masih aku jadiin contoh soal lagi aja. Ini bahas education di satu paragraf doang nih, tapi ini cukup banyak. Ini soalnya aku ambil dari Wangsit 2021 ya. Nah, ini kalau di skimming nih langsung education nih sering banget disebut education. Terus education, what is education gitu-gitu. Terus kita lihat nih yang A, there is no the main idea-nya, there is no exact definition about education. Itu yang mana tuh? Nih, there may not be a definitive answer to the question of what is education. Yaitu bisa dikembangkan lagi ya. Kayak jadi tapi agak aneh aja kalau misalnya main idea dari satu paragraf ini nggak tak apa ya artinya education gitu. Main idenya begitu. Kalau harusnya sih lebih baik tuh kayak main idenya what is education aja, the definition of education aja, bukannya malah bingung juga ini. There is no exact definition about education. Jadi bingung juga dong dia gimana mau jadi main idea, dia aja bingung nih main idea awalnya. Terus yang B, education is the basic human right. Nah ini nih ini ada di kalimat wah nggak tahu ini banyak banget nih kalimatnya. Nah ini contoh paragraf yang banyak juga ya kalimatnya, ada 10 kali ini bisa nih. Tapi kalau di UTBK juga
seingat aku ya, itu ada masing-masing paragraf ada nomornya sebelumnya. Jadi ini masing-masing paragraf, masing-masing kalimat. Jadi ini 1 sebelumnya, tulis ini 2, 3, 4 gitu. Jadi yang enggak, misalnya ada juga kadang bukan soal main idea ya, cuma kayak kalimat kelima di paragraf kedua itu bisa langsung ketemu, nggak ngitung dulu kalimatnya karena ada nomornya gitu. Ini kalimat keberapa nggak tahu, ini banyak banget. Ini ada nih, while our answers may differ, we can perhaps agree that education is the basic human right. Nah, ini bisa nih, education is walaupun dia tuh udah kalimat akhir ya, kan main idea biasanya di kalimat pertama, tapi nggak selalu, jadi bisa juga di tengah, di akhir bisa. Nah, terus yang C, everyone has the right to get quality education. Nih, mana ya? Mana nih disebut kayak gitu? Many people believe that true learning can only take place. Ini kayak nggak ada ya, kurang disebutnya. Nggak ada nih, nggak disebutnya benar. Everyone has the right to get quality education. Apalagi kata quality ini nggak ada nih di sini, berarti bukan. Yang A juga bukan ya. Yang B ini berpotensi. Terus yang D, education occurs in any place, not just school. Nah, itu kalimat pertama ya. Itu ada di kalimat pertama dan kedua ya, kalimat awal gitu kan. Itu bisa ya. Tapi ini selanjutnya ini nggak terlalu ngejelasin apa itu education gitu. Ini nggak terlalu kan kalau misalnya main idenya education occurs in any place not just schools, berarti harus ngejelasin education itu di mana aja selain sekolah, tapi ini nggak dijelasin ya. Terus yang E, development can be gained through education. Nah, ini mana nih disebutnya development? Ini kalau di skimming ada nih ya. Ini tapi ini nanya juga ya, kayak yang jawaban A, or is it to simplify, focus on developing individual talents. Jadi ini rhetorical question ya, jadi pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban, ini kayak nanya sendiri gitu. Tapi buat jadi main idea tuh agak janggal juga ya, karena ini nanya ke pembaca juga gitu, pun retorik ya. Jadi bukan nih, karena ini belum ada kesimpulannya gitu. Ini masih dalam bentuk pertanyaan yang A sama yang E. Nah, habis itu berarti yang B, education is the basic human right. Kenapa? Karena ini kan ini dari pertanyaan-pertanyaan ini nih, while our answers may differ, we can perhaps agree. Walaupun masih perhaps ya, tapi ini lebih ke education is the basic human right. Itu bisa banget dikembangin jadi habis itu education is often viewed as school in a traditional formal sense. Many people believe blah blah blah. Others feel education occurs in many different forms. Itu bisa dikembangin dari education is the basic human right. Terus ini tuh ini juga deh ya. When that right is granted, growth and development, develop disebut lagi tuh. Tapi develop disebutnya habis basic human right ini. Jadi while our answers may differ, ini tuh kan merujuk ke pertanyaan-pertanyaan sebelum ini ya. Jadi ini main idea, ini termasuk contoh main idea ada di tengah-tengah ya, karena yang pertanyaan-pertanyaan ini juga walaupun lebih awal disebutnya dari si main idea ini, tapi dia bisa juga nih taruh di belakang. Pokoknya ini education is the basic human right ini bisa dikembangin banget nih. Jadi semua what is education, bla 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 itu bisa banget. Jadi jawabannya yang B. Nah, aku udah ini 3 contoh ya, 3 contoh soal. Ini selanjutnya aku ada ini, aku pengen bikin Google Form, cuma aku rada kurang ngerti, jadi aku gini aja, kalian bisa jawab di kolom chat, ini dari 1 paragraf doang ya. Ini aku ada penjelasannya di sini. Ini bisa dijawab jawabannya apa di chat ya. Maaf ini aku tunggu ya chatnya, jawabannya. Nggak ya, semua boleh sih jawab, cuma kalau emang masih bingung bilang aja, nggak apa-apa. Nah, aku abis ini ada lagi yang dalam bentuk teks, harusnya tadi yang education, cuma sekarang jam berapa ya, bentar kelihatan jamnya berapa ya. Jadi kalau 1 paragraf ini 1 menit sih, jadi harusnya 1 menit ya ini jawabnya, 8:16.
Ini ada chatnya. Aduh, maaf. Ya, ini jawab aja di chat ya. 1 menit ini harusnya kalau di UTBK ya. Maaf ya, soalnya K-pop ini aku juga dapat dari Oke, udah ada 3 ya yang jawab A. Ya udah 8-16 ya. Oke, aku bahas aja. Jadi ada yang udah 3 orang yang jawab A ya. Tapi jawabannya main. Oh ya, tapi jawabannya yang C. Jadi ini kenapa nih? Ini aku juga yang tadi aku bilang, aku ada contoh tentang mana ya tadi materinya. Yang kalimat yang menjelaskan secara umum. Ini tuh ada yang terlalu umum banget gitu. Nah, contohnya yang ini. Kan BTS consists of 7 members. Jadi udah tuh nyebutin BTS membernya apa aja, tapi secara keseluruhan ini ngebahas tentang lagunya BTS gitu. Kalau misalnya ini doang nih, BTS consists of 7 members, itu bisa bahas semuanya, bisa bahas selain lagu ya. Lagu apa ya? Ngebahas artis tuh bisa ngebahas biografi mereka, perjalanan hidup mereka, itu terlalu umum. Tapi buat paragraf ini doang ya, ini tuh ngebahas tuh lagunya tuh, lebih ke lagu tuh. Habis dari kalimat pertama BTS consists of 7 members ini, mereka tuh songs tuh disebutin banyak banget, jadi ini lebih ke ngebahas lagu ya. Jadi itu tadi juga menerapkan tips yang tadi juga, cari kata yang sering disebut tuh apa. Di sini songs ya, dari selain BTS-nya ya. Nah, kalau misalnya abis paragraf ini ada lagi nih paragraf lain yang bukan bahas songs, itu bisa tuh main idenya yang BTS consists of 7 members ini, karena yang ngebahas BTS secara keseluruhan. Kalau ini ngebahasnya lebih ke lagu-lagu mereka. Jadi ini yang pertama ini RM along with Suga. Aduh, maaf ya kalau sebutnya salah, mostly produces the group songs. Abis itu, they have composed a lot of songs. Abis itu, other members also help produce songs gitu. Terus, abis itu, despite BTS's cheerful songs, they have deep messages. Nah, si deep messages ini kan written by members tadi juga kan, makanya itu main idenya. Main idenya itu, kenapa nggak keseluruhan member, walaupun yang lain juga katanya nih, bantu juga nih nge-produce songnya kan. Tapi kenapa RM dan Suga doang? Karena dia awalnya nih, mereka berdua nih yang awalnya nih. Habis itu baru nih disebut, yang lain juga ngebantu gitu. Makanya kenapa RM dan Suga doang. Ini emang ngejebak nih, bisa banget nih kalimat pertama. Cuma karena emang umum kan, kayak tips yang tadi, cari kalimat yang bisa yang membahas sesuatu secara umum dan bisa dikembangkan. Cuma itu tadi, kalau misalnya kalimat pertama ini terlalu umum justru gitu. Jadi itu bisa banget bahas apa aja tentang BTS, prestasi mereka bisa, biografi dari awal debut sampai sekarang bisa, tapi kan secara keseluruhan ngebahasnya lagu doang nih, makanya bukan kalimat pertama ya, jadi yang C nih. Kalau misalnya ada yang masih bingung, soalnya ini aku juga awalnya jawab yang A ya, tapi ya gitu, di skimming songs ini disebut beberapa kali ya, jadi ini ngebahasnya spesifiknya song. Tapi kalau abis ini ada paragraf lain, jadinya ngebentuk sebuah teks atau bacaan yang nggak ngebahas lagu doang, ngebahas abis itu perjalanan BTS segala macam, itu bisa main idenya yang A ya, gitu ya. Jadi ini dilihat lagi tuh kata yang paling sering muncul. Ini ngebahasnya spesifiknya lagu. Ini ya walaupun ini kelihatannya nggak umum banget ya si jawaban yang C ini, tapi bisa juga
tanpa si kalimat pertama ini, tanpa disebut bisa juga gini loh, bisa juga RM and Suga itu termasuk member BTS, terus mereka tuh produce lagu BTS, abis itu member lainnya baru disebutin, bisa kan? Jadi ini benar-benar main idea dari satu paragraf ini, gitu. Nah, abis itu ini selanjutnya aku ada lagi nih, satu paragraf lagi. Nah, sekarang aku sampai 822 deh, aku tunggu jawabannya. Ini pendek nih paragrafnya. Jawab ya di chat. Ketutupan, maaf. Ayo nih, belum udah ya. Cek ya, ada yang jawab cek. Siapa ini? Kamu bacanya gimana? Namanya Elaski. Mamba Unpad 2022. Amin, aku doain. Cek ya. Ini udah 1 menit lagi. Semangat ya, semuanya. Aku juga 2022 bareng kalian loh. UTBK-nya. Oke, cek ya. Oke, udah 22. Jawabannya gimana ini? Nah, ya betul yang C. Ya betul yang C. Jadi ini nih, my grandfather yang disebutnya Mr. Nugraha is a hard worker. Nah, ini habis itu dilanjut langsung ya, he loves his. Jadi apa? Nggak nyebut nama, aku bingung gimana namanya. He, she, they itu langsung merujuk ke, nggak langsung nama orang gitu loh, aku bingung jelasinnya malah. Langsung he loves his job very much, he is a very dedicated person. Terus itu for example, kayak tadi dong berarti for example itu langsung ada. Jadi kalau ada for example ini nggak mungkin main idea karena langsung contoh dari apa. Kalau dia jadi main idea, contoh dari apa nggak tahu kan. Nah, jadi bukan yang itu dong. Bukan he never comes late for his class gitu. He teaches his students seriously and builds a good relationship with them. Consequently, ini ada consequently lagi. Berarti bukan kalimat terakhir gitu kan. Pokoknya gitu ya. Itu kalau misalnya ada for example, for instance gitu kan. Terus however atau enggak apalagi ya? Consequently, terus thus. Jarang sih kalau ada thus. Pokoknya yang kayak kemudian gitu-gitu. Itu pasti bukan main idea ya, karena dia adalah lanjutan dari kalimat sebelumnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, abis itu dia juga ini kan udah he gitu, nggak ada nyebut nama lagi kan. Ya he siap. Kalau misalnya bukan dari selain kalimat pertama ini semua udah he gitu kan. He siapa? Kurang jelas nih. Kalau misalnya jadi main idea gitu kan. Terus ya ini Mr. Nugraha. Ini BTW jawabannya ini sebenarnya dari suatu teks ya, jadi ini ada nama panjangnya Dwija ya, tapi di sini sebetulnya Nugraha doang. Mr. Nugraha loves his job very much, ini di yang kedua, kalimat kedua. Terus the students love the writer's grandfather, ini yang terakhir, kalimat yang terakhir. His students love him, gitu kan. Tapi ini udah ada consequently, itu udah terakhir ya bisa main aja dari terakhir, cuma ya ini udah benar-benar suatu kesimpulan, bukan kesimpulan sih students love him, tapi ya bisa dibilang kesimpulan lah kalau ada kata ini consequently. Terus yang D, Mr. Nugraha is always on time, mana ya on time nih, he never comes late for his class. Ini tuh ini juga agak bikin bingung nih, karena kalimatnya diubah dari he never comes late jadi he's always on time. Ini kadang ada kayak gini juga nih, ini bisa juga jadi main idea diubah dikit gitu kan.
jadi nyari ya di sini. Kalau misalnya bingung, jadi nyari ya on time. Mana disebut on time? Nggak ada. Adanya kan he never comes late, yang artinya sama on time gitu. Ini kadang dibeda di ini ya. Kadang diubah juga tuh jawabannya, kata-katanya. Tapi artinya tetap sama. Itu tuh hati-hati juga tuh di situ. Ini bisa aja jadi main idea. Tapi di sini bukan kan, karena ini udah ini adalah sebuah contoh dari keseluruhan. Terus Mr. Nugraha students love him. Ini udah yang tadi. Oh, ini sama yang B sama E. Maaf, ini aslinya cuma PD, tapi aku tambahin yang E, aku nggak ngecek yang B. Sama ya berarti jawabannya. Udah, berarti yang C kan? Yang C ini kalimat pertama di sini. Mr. Grandfather, my grandfather, his students call him Mr. Nugraha. Alias namanya Mr. Nugraha. He's a hard worker. Dari si Mr. Nugraha ini is a hard worker, bisa dikembangkan lagi kan banget. Hard workernya gimana aja gitu kan. Nah, contoh-contoh hard worker dia tuh kayak tadi tuh, he's very dedicated, he never comes late, terus builds a good relationship with his students gitu. Itu kan apa tadi namanya? Aku yang kalimat pendukung kok aku yang lupa ya. Supporting details. Nah, itu supporting details ya. Sudah kelihatan banget itu supporting details karena benar-benar kayak sebuah contoh. Kalau misalnya he loves his job very much, itu main idenya. Who's he? What job? Kan nggak tahu ya. He-nya siapa, job-nya apa nggak tahu, jadi nggak mungkin. Itu benar-benar supporting details. Jadi dari hard worker itu, terus disebut juga his students gitu kan. Berarti dia ngajar ya, si Mr. Nugraha ini kan berarti ngajar. Ini habis itu disupport kalimatnya dengan Mr. Nugraha ini suka banget loh sama pekerjaannya. Dia juga sangat berdedikasi, contohnya gitu kan. Jadi ini kan oh iya ini kan PPU juga ya masuknya. Jadi ini tips-tipsnya juga bisa diterapkan di bahasa Indonesia ya. Kurang lebih sama. Nah, ini ada aku latihan yang agak panjang nih. Ini sebagai gambaran, biasanya bukan biasanya ya, aku TBK baru sekali. Ini apa terakhir aku segini sih teksnya, 3 paragraf gitu, terus banyaknya sih segini, nggak yang kayak iya kalau 1 paragraf segini, terus kalau 3 paragraf ini kepanjangan sih, lebih panjang ini daripada yang barusan ICT, ini lebih panjang, ini juga lebih panjang. Tapi kalau yang ini seingat aku ini tuh pas. Terus kalau di skimming juga nih aku kasih bocoran, ini disebutnya seringnya disebut vitamin D kan. Oke, kalian kerjain berapa ya? Ini benar loh harus 1 menit tahu, tapi ya berapa ya? 5 menit lah. Jadi ini 828. Ya, kelihatan nggak ya? Mana ya kamera aku? Bentar ya. Boleh dikerjain dari sekarang juga. Gimana sih? Ah ya. Ya nggak kelihatan. Ini 828. Salah. Ini 828. Ya Allah, nggak kelihatan juga. Ya udah deh, poin 828 tambah 5. Berapa ya? Berapa sih? 83. 833. Ya udah. 5 menit. 835 juga nggak apa-apa. Jawab yang soal yang ini. Oke, aku tunggu di chat ya. Ingat ya tadi di skimming maupun aku karena harus 1 menit ya. Cuma aku kasih 5 menit. Terus dieliminasi. Itu ada tuh 1 jawaban yang udah pasti bukan.
Kenapa Indi? Oh, ini bisa off mic aja. Atau chat aja nggak apa. Tapi jangan direct ke aku ya. Ketekan. Oke, nggak apa-apa ini. Ini udah dijawab ya. Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Baru maba Unpad 2022. Aku baca DM kamu, aku aminin terus. Amin. C, kata Indi nih. Oke. Hmm. Lanjut chat. Oke. Aku bingung nih baca nama kamu gimana nih? Elaski atau gimana? Ini sekarang 8.32. Oke. Oh, Elaski. Oke. Aku suka suka gini tiba-tiba sih. Oke, C ya. Udah deh. Ya udah. Ini aku pribadi agak ini juga sih. Agak susah bahasanya di sini. Tapi emang segini sih. Oke, udah 8.33. Dan jawabannya, aduh, aku bilangin lagi muka aku. Betul, yang C. Kan sudah mengerti. Ya, aku rasa kurang deh kuisnya. Aku cuma nyiapin 3 ini doang. Seharusnya tadi 4 ya sama yang education ini. Cuma aku ngerasa kurang menjelaskan. Ya, ini bener nih yang C. Ini kan kalau di skimming, ini kan nanyanya nih, jadi berarti tahap pertama nih langsung lihat pertanyaannya. Pertanyaannya nanya passage, berarti bukan satu paragraf doang, langsung nih semuanya gitu kan, langsung passage, berarti langsung nerapin skimming dong. Abis skimming baru paragraf pertama gitu ya. Dengan paragraf pertama. Nah ini di skimming nih vitamin D, ini sering banget nih disebut, berarti ini ngebahas tentang vitamin D. Terus dari A, B, C, D, E, ada nggak yang nggak nyebut vitamin D? Ada nih, yang E berarti bukan jawabannya, karena dia nggak nyebut vitamin D. Padahal vitamin D sering banget nih disebut di keseluruhan. Terus, abis itu yang A nih, vitamin D deficiency in one's body is the main cause of diseases. Diseases? Nggak tahu. Terus, ini bukan, kan ada juga nih deficiency associated with bones and have shown the levels blah 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 it or others hormone levels to increase insulin raises the risk of diabetes. Gimana sih bacanya? Diabetes deh, nggak tahu. Terus ya udah tuh, berarti bukan main cause of diseases. Apa sih bacanya? Aku nggak tahu, maaf. Ya, berarti si vitamin D ini bukan main cause of beberapa penyakit dong, beberapa penyakit diseases, berarti kan lebih dari satu. Di sini sebutnya cuma diabetes doang gitu. Jadi bukan yang A, karena bukan hanya bukan kalimatnya ada gitu, tapi emang kalimat yang nggak ada juga salah, kalimatnya salah juga gitu. Terus in a review article published
Traditional vitamin D deficiency causes problems in bones and muscles. Ini bukan ya, di sini bukan, bukan malah bikin masalah ya. Ini salah juga ya. Kalau dari tadi kan kita contoh soalnya tuh si jawabannya ini emang ada di kalimatnya, emang ada di paragraf, cuma kalau ini kalimatnya emang salah juga. Terus yang D, the best source of vitamin D to improve one's health comes from, kayaknya harusnya from deh, aku yang typo, aku ngetik from sunshine. Mana nih? Sunshine, nyari skipping lagi, nyari sunshine. Terus sun nih. Research say higher rates of vitamin D deficiency may be due in part to people spending more time indoors and efforts to minimize sun exposure through the use of sunscreens. Jadi ini katanya dari pemakaian sunscreen dapat meminimalisir sinar matahari ke badan kita. Sunscreen with the sun protection, bla bla bla. Nah ini berarti sunscreen ini melindungi kita gitu kan. Terus si vitamin D ini apa ya, gimana sih ini artinya? Kok aku jadi rada bingung sendiri, maaf. Vitamin D ini bisa apa ya? Ya udah gitu deh. Aduh, researchers say higher rates of vitamin D deficiency may be due in part to people spending more time indoors. Nah, ya gitu. Aku bingung banget jelasin artinya. Cuma kalian udah bener ya jawabannya. Jadi, the shine. Ya benar sih. Tapi, benar atau salah? Aku bingung sendiri. Aku ngerti, tapi kalian bingung gitu loh jelasin arti bahasa Indonesianya tuh. Tapi kalian udah bener semua sih. Yang C, jadi gitu ya. Jadi yang D. Jadi kan katanya sumber terbaik dari vitamin D untuk kekebalan tubuh atau bikin orang sehat itu dari sunshine. Kalau menurut aku ini salahnya dari sunshine-nya juga ya, karena kayak harusnya dari sun exposure atau bukan sunshine gitu loh. Jadi kayak sun gitu, harusnya sun exposure atau sun, bukan sunshine menurut aku ya. Kalau menurut kalian tadi gimana tuh? Kenapa bukan D? Aku bingung jelasinnya, maaf. Cuma bagus deh, kalian udah benar. Yang C ini, research findings show vitamin D deficiency may lead to health problems. Mana ya? Nah ini yang dari yang paragraf kedua ya, berarti. Nah itu ini adalah salah satu contoh juga bukan dari paragraf pertama ya. Jadi kan tadi kan kalau misalnya nyari main idea dari passage itu bisa dicek dulu paragraf pertamanya. Kalau kiranya bukan, berarti di paragraf kedua. Nah ini salah satu contohnya, main idea-nya ada di tengah, di paragraf kedua itu. Nah ini dari review article published, researchers surveyed recent studies on the link between vitamin D. Nah ini ada di sini, ada researchers ini langsung kesan gitu. Nah ini salah ya, berarti yang D itu. Udah gitu, udah sih dari aku segitu. Kalau misalnya masih bingung atau aku rasanya aku terlalu cepat ngomongnya. Jadi maaf kalau kurang jelas. Kalau masih bingung tanya aja, apa. Kalau misalnya ada soal yang mau ditanyain, gimana ya? Berarti ketik aja ya. Kan ini kan dalam bentuk teks ya. Jadi gimana ya nanyanya? Gak apa-apa sih. Komen aja. Komen. Ya Allah, kayak YouTuber chat aja di chat bawah. Apa sih gimana? Kalau masih ada yang bingung dari materinya atau apa, atau ada pengertian. Ini aku juga kemarin nonton sesinya Audrey, itu kan dia sharing tuh tentang UTBK. Berarti udah ya, aku nggak sharing, cuma aku ngasih tips juga sih tadi beberapa kan buat UTBK. Dan apalagi untuk si
materi main idea ini. Dan ini materinya tuh ya segini doang, tapi ini benar-benar harus sering-sering latihan. Apalagi kalau kalian punya buku Wangsit The King itu tuh banyak banget kan teksnya tuh. Terus emang harus memperbanyak vocabulary sih dari nonton film atau apa gitu. Karena kalau udah nggak tahu artinya apa, itu udah mentok, itu udah pakai feeling banget, bakal hoki-hokian ini artinya apa tuh ngasal. Kalau aku kemarin, karena kan bahasa Inggrisnya walaupun pas UTBK-nya kan sendiri ya, dia 10 menit, tapi kan nilainya tuh gabung sama PPU, dan PPU aku rada anjlok, jadi aku nggak tahu yang salah di bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak we'll never know gitu. Tapi aku ngerasa bahasa Inggrisnya aku banyak banget itu yang aku nggak tahu artinya gitu. Dan itu benar-benar nggak ada tips lain selain kita hanya memperluas sendiri. Misalnya dari latihan-latihan kayak gini nggak harus di Wangsit karena mahal ya, Wangsit sama The King itu. Dari Pahamify gitu-gitu tuh aku biasanya ya kalau bahas ulang, kalau bahasa Inggris untuk bahasa Inggris walaupun cuma 10 soal ya bahasa Inggris di UTBK. Cuma aku tuh dari SD gitu kan UN terus SMA nggak ada UN, US gitu ya, gitu UN sih yang paling crucial. Nah UN crucial sih UN ya. Itu kalau udah nggak tahu satu kata artinya apa ya nggak tahu harus gimana lagi. Jadi aku berusaha memperluas gitu walaupun aku ngerasa masih kurang juga sih pas UTBK akhirnya ada juga yang nggak aku tahu gitu. Itu ya dari kalau Pahamify aku sih nyaranin kalau TO Pahamify itu, tapi terlalu susah sih, emang terlalu susah, itu jauh banget sih, apalagi teks-teks gini panjang banget sih Pahamify. Nah itu Pahamify itu bahasa Inggrisnya susah banget menurut aku kosakatanya, jadi aku pas lagi TO-nya tuh suka jelek karena aku nggak tahu kan. Terus abis beres ya aku cari nih kata mana yang aku nggak tahu, aku ini terus aku catet. Tapi sekarang binder aku nggak tahu kemana, itu aku catet tuh kosakatanya yang mana yang susah gitu kan. Di sini kan ada yang menurut aku susah ya, mana ya, authors ini congestive, terus information vessel itu kan ya kalau nggak tahu udah gimana langsung ngasal aja nih. Jadi gitu sih kalau bahasa Inggris sih. Kalau bahasa Indonesia juga gitu sih, tapi ya kan bahasa sehari-hari kita, jadi yang verbnya nggak akan verb ya apa sih ya, katanya nggak akan sebanyak itu yang kita nggak tahu. Kan kalau ada yang mau ditanya ini tulis aja di chat ya, bener kan gitu, bukan komen. Aku salah ngomong, banyak kan nonton YouTube. Apa kalau atau enggak kok di chat ya kan bisa ya, kok kalian tanya langsung off mic juga nggak apa-apa. Tapi ini aku stop screen share aja, aku takut ada salah lagi, kita tadi nggak sengaja. Nah ini gitu sih kan, atau enggak kalau kalian mau minta PPT-nya juga nanti aku share, bisa. Gini doang sih, karena emang segitu doang kalau di The King juga. Aku ini akhirnya dari The King dan aku nyari juga di internet itu cuma selembar doang materinya, sisanya langsung kumpulan teks gitu. Nah ini di chat. Nah ya oke. Ternyata dari Geotika. Nah nggak apa-apa kalau masih bingung tanya aja, karena jujur aku merasa masih ini juga kalau bahasa Inggris tuh. Dan ngeselinnya itu aku nggak tahu nilai aku berapa pas UTBK kemarin, bahasa Inggrisnya kan nyatu sama bahasa Indonesia, dan anjloknya aku nggak tahu dari mana, dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris aku nggak tahu. Ini sama banget sih, walaupun cuma 10 soalnya, benar-benar cuma 10 apa 15 ya, aku lupa deh. Aku udah lupa. Indi juga kemarin UTBK ya, berapa ya Indi, kamu inget nggak? Soalnya berapa, tapi nggak nyampe 20, 10 deh kalau nggak salah. 15 doang. Berapa? 15 kan? 15 ya, bukan 10. Lupa sumpah. Udah Ya, itu bad memory. Bad experience. Aduh, UTBK tuh. tapi emang setahu aku kayak setiap pelajaran tuh emang 15, kayak kuantitatif 15, bahasa Iya, Indonesia juga 15, terus masing-masing jurusan juga 15 tuh. masing-masing jurusan. Materi. Ah, ya, yang maksudnya begitu. Masing-masing jurusan. Oh iya nih, kalian ini kan Desember ya. Awal Desember, masih awal deh.
Ini waktu kalau aku sih lagi stres-stresnya tuh, Desember tuh. Nih, semangat ya. Jangan terlalu stres juga sih. Aku bersama kalian, itu beneran bersama kalian, aku TBK tahun depan. Tahun ini enggak. Oke, aku stop ya. Aku nggak bisa diem. Oke, udah. Ini apa deh? Aku tadi mau nanya mau pada masuk mana gitu, ngobrol-ngobrol. Cuma nggak apa-apa kalau kan nggak semua mau nge-share ya. Aku juga sendiri nggak mau sih nge-share tahun depan mau kemana. Jadi, buat ini aja nih Maba Unpad 22. Aku doain. Aku suka kegigihannya. Semangat ya yang lain. Ya kalau ada mau nanya, kalau kurang jelas gitu, terlalu cepat aku ngomongnya, bisa 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 bilang sekarang atau nanti ini si feedbacknya juga feedback dari Growtikanya juga. Nah ini pertama kali aku ngajar, jadi maaf ya banyak kurangnya. Ini. Kalau nggak ada yang mau nanya atau kayak ngomong materinya kurang jelas gitu-gitu, minta lagi ya di end-nya. Karena kalau emang bahasa Inggris, aku lihat kemarin juga nggak terlalu lama durasinya, nggak kayak yang lain. Itu 1 jam lebih kan biasanya. Oke, teman-teman, ini benar nggak ada yang mau nanya atau emang aku ngejelasin materinya kurang jelas? Ya nggak apa-apa sih, kalau nggak sekarang kan bisa nanti di feedback, nggak apa-apa. Nanti, tapi ini mau aku udahin, berarti cukup segini. Tapi kalau ada yang mau nanya, masih bisa. Misalnya nanya, atau enggak nanya soal yang bingung, itu boleh. Tapi agak bingung ya, ini kan dari teks, jadi kalau di copy ini kan nggak muat ya, makanya tadi aku bingung juga kalau kalian mau nanya satu soal yang bingung, nunjukinnya gimana gitu. Boleh sih nanti. Oke, bentar lagi ya, 8.50 di end ya. Makasih ya semuanya. Kalau dari aku